Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita membaca atau mendengar ataupun juga mempelajari, ternyata ada banyak kelompok-kelompok yang mengaku diri pengikut Kristus. Ada yang menjadi sebuah sekte, ada yang hanya menjadi sebuah kelompok kecil, ada yang menjadi sebuah gereja. Tetapi ada satu hal yang di antara kelompok-kelompok itu, para pengikut Kristus itu, ada satu tanda yang hampir sama. Tandanya adalah salib. Bukan jumlah uangnya, seperti jumlah uang yang diterima oleh Yudas Iskariot dari imam-imam kepala. Bukan juga makan minum, seperti ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Bukan juga peristiwa mujizat-mujizat Yesus menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati. Ternyata yang menjadi tanda yang sama bagi semua pengikut Kristus itu adalah salib. Dan kita semua, ibu bapak, saudara-saudari, sungguh mengerti, sungguh paham apa yang terjadi pada salib. Salib menjadi tempat kita menyaksikan dan melihat cinta Allah yang total kepada manusia. Di sana kita menyaksikan bahwa cinta yang sejati dari Allah menjadi tampak. Maka sebenarnya semua orang yang mengaku pengikut Kristus mesti membuktikan itu. Ada cinta sejati yang nyata dan diwujudkan. Kesejatian cinta Kristus itu membuktikan betapa indahnya memandang salib Kristus. Karena itu kadang-kadang kita diberi nasihat rohani, kalau Jumat Agung jangan menangis atau jangan sedih. Tetapi bergembiralah, bersyukurlah karena mampu melihat cinta yang sejati di sana. Mungkin kalau tidak mampu memandang itu lalu menangis barangkali. Ataupun juga mampu memandang lalu betapa saya hina, betapa saya berdosa. Maka dengan itu saudara-saudari kita menangkap bahwa cinta Kristus yang sejati itu ditabur di dalam kebinasaan, tetapi bangkit dalam keabadian. Yesus yang mempunyai cinta sejati itu ditabur di dalam kehinaan, dicemooh, diludahi, tetapi bangkit dalam kemuliaan. Yesus yang tampak kelemahannya, tetapi justru bangkit dalam kekuatan. Itulah unsur pertama yang membuat kita satu sebagai pengikut Kristus. Cinta yang sejati. Unsur yang kedua yang menarik adalah soal kesetiaan. Kita pada umumnya mempunyai keinginan, punya harapan, punya kerinduan
Tetapi konsisten di dalam kerinduan itu, konsisten di dalam niat itu berbeda dengan Kristus yang konsisten. Ia tidak menyerah meskipun dicemooh, meskipun ia disiksa, tetapi ia tidak menyerah kalah. Ia setia dan konsisten dengan kehendak Bapa untuk menyelamatkan. Dan kesetiaan itu, ibu bapak, saudara-saudari, selalu hadir di tengah-tengah kita. Cinta Kristus, kesetiaan Kristus kepada kita, mengasihi kita, ada terus di dalam seluruh hidup kita. Maka ketika kita menghadapi godaan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi siksaan Jumat Agung, puasa dan pantang, rela harus berlutut, harus jalan salib, maupun juga kesulitan-kesulitan dalam hidup harian biasa, kita akan belajar untuk setia, supaya boleh sampai kepada peristiwa kebangkitan dalam Paskah Suci. Dan unsur yang terakhir, saudara-saudari, menarik untuk kita renungkan dari salib itu adalah salib menjadi simbol, menjadi tanda kesengsaraan. Kesengsaraan Kristus di salib telah mengubah orang yang galau, orang yang kehilangan harapan, sekarang punya harapan yang baru. Kesengsaraan Kristus pada salib telah mengubah apa yang gelap menjadi sebuah terang. Telah mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Telah mengubah manusia yang berdosa diubah menjadi manusia yang ditebus. Maka dengan cara itu kita manusia bisa sampai kepada hidup yang sejati. Kita bisa berbicara mengenai masa depan karena telah diubah, telah diperbaharui. Dan dengan cara itu kita ingin juga belajar mencontoh Yesus yang rela menderita, rela bersengsara di salib sebagai model kita dalam solidaritas kepada sesama. Kerelaan kita juga untuk mengalami kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Kerelaan kita juga untuk menderita bersama dengan orang-orang yang mengalami penderitaan. Mari kita mohon dalam ibadat kita pada sore hari ini, semoga kita sungguh mampu memandang Yesus yang tersalib, mempelajari dan menimba inspirasi untuk mengungkapkan cinta yang setia kepada sesama dan kepada Allah, dan cinta yang sejati itu selalu tumbuh di dalam seluruh kehidupan. Tidak hanya ketika kita bahagia, tidak hanya ketika kita gembira, tetapi juga di dalam seluruh hidup kita.